negara dengan angka korupsi yang tinggi, pengekspor tenaga kerja, negara miskin, atau lihat labeling dari orang-orang Malaysia, Indon Babu, Indon Miskin, TKI dan TKW Indon Suka Jenayah, dan lain-lain. Memang menyakitkan. Negara itu sama seperti produk yang memiliki nilai. Negara dipromosikan dan diperkenalkan kepada dunia sebagai entitas politik yang harus memiliki keunggulan. Seperti produk, negara memiliki citra dan reputasi yang mempengaruhi bagaimana orang lain agar mau berinteraksi dengannya. Orang mau datang, berkunjung, membuka bisnis, atau menjalin hubungan dengan satu negara karena ada garansi, ada hal yang diyakini, yaitu sama-sama senang, sama-sama menguntungkan. Itulah premis dasar dari konsep nation branding yang pernah disinggung di video sebelumnya. Nation branding adalah segala hal yang dilakukan sebuah negara untuk mendongkrak eksistensinya, citranya, identitasnya, dan reputasinya. Bagaimana dengan Indonesia? Kondisi objektif Indonesia sebenarnya sangat menguntungkan. Indonesia adalah negara yang beragam secara budaya dan agama, dengan lebih dari 300 etnis dan ratusan bahasa lokal yang berbeda. Indonesia adalah negara ekonomi terbesar ke-7, dengan pertumbuhan ekonomi yang positif sejak tahun 2000-an. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbaik di dunia dengan sistem politik yang stabil. Indonesia memiliki sejumlah kekayaan alam yang sangat besar dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, didominasi kaum muda, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang stabil. Dengan kondisi ini, idealnya negara ini sudah melesat jauh tanpa terjebak dalam middle income trap, jebakan pendapatan kelas menengah. Sayangnya, ada banyak faktor yang membuat Indonesia sulit keluar dari jebakan itu. Salah satunya adalah bagaimana kita memperbaiki citra Indonesia, membangun reputasi di dunia internasional dengan tujuan untuk meningkatkan pengaruh kita, baik dalam politik internasional maupun dalam ekonomi global. Nah, inilah yang akan jadi topik dalam video kali ini. Nation branding. Kita semua tahu, meski rezim Orde Baru telah tumbang, namun masih banyak mental inlander yang memainkan peran signifikan dalam politik Indonesia yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian kita. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, budaya rezim lama yang sudah usang. Ironisnya, citra itu masih bertahan dalam benak pikiran orang-orang luar. Padahal, negara ini sudah mulai melakukan berbagai perbaikan. Memang belum signifikan, namun progresnya bisa kelihatan. Disinilah fungsi nation branding diperlukan untuk menciptakan persepsi positif tentang Indonesia dan mempromosikan identitas nasional yang unik dan menarik. Kita paham, negara yang memiliki citra yang baik akan menarik perhatian dan diterima dengan baik oleh negara-negara lain, sehingga membantu memperkuat posisinya di tingkat internasional. Nation branding juga membantu meningkatkan daya tarik investasi dan pariwisata yang akan meningkatkan perekonomian negara. Contohnya adalah ketika pemerintah Australia memperkenalkan Australia a land like no other sebagai slogan nasional mereka. Melalui kampanye ini, Australia berhasil memperkuat citranya sebagai destinasi wisata dan tempat berinvestasi yang menarik bagi dunia. Atau mari kita lihat Swiss. Apa yang ada di benak kalian tentang negara ini? Negara dengan sistem keuangan yang baik, ekonomi yang stabil, dan institusi perbankan terbaik di dunia. Negara dengan panorama yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Negara itu, meski tanpa slogan, tapi berhasil membangun citranya dengan baik sebagai negara yang paling aman untuk menyimpan uang. Brandingnya sudah lama, bukan baru sekarang. Coba lihat negara-negara di Skandinavia, Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark, atau Islandia. Negara-negara itu memiliki reputasi yang baik dalam hal egalitas gender, kualitas hidup, dan sistem pemerintahan yang transparan dan demokratis. Brandingnya, negara-negara di Skandinavia gencar mempromosikan nilai-nilai bersama seperti jaminan pada kualitas hidup, inovasi teknologi, lingkungan yang hijau, dan masyarakat yang inklusif dan terbuka. Atau lihat Korea Selatan. Negara itu mempropagandakan musik, film, dan industri kosmetik mereka melalui program K-pop. Itulah nation branding. Apa kalian sudah tangkap apa yang kami maksud? Nation branding ini perannya krusial karena memunculkan kepercayaan. Lihat dolar Amerika Serikat.
Dalam konteks itu, nation branding pemerintah Amerika membantu memperkuat keyakinan dan kepercayaan dunia terhadap dolar sebagai alat tukar yang utama. Padahal, dolar sudah tidak lagi didukung dengan cadangan emas sebagai penopangnya. Namun, brandingnya kan kita semua sudah tahu. Pertama, ekonomi Amerika dianggap stabil dan mampu menjaga tingkat inflasi yang rendah, sehingga membantu memperkuat keyakinan terhadap dolar. Amerika dianggap memiliki sistem keuangan yang terorganisir dan handal, sehingga dolar menjadi alat tukar yang aman dan stabil. Kemudian, stabilitas politik Amerika memperkuat keyakinan terhadap dolar sebagai alat tukar terbaik di dunia. It's all about branding. Kami juga tidak mengatakan bahwa itu tidak sesuai fakta. Fokus kami adalah bagaimana branding itu diciptakan. Beberapa dekade lalu, jika orang luar negeri, khususnya para investor datang ke Indonesia, yang mereka pahami adalah, dalam tanda kutip, di sini semua hal bisa dibeli dengan uang. Stigma Indonesia sebagai negara dengan indeks korupsi yang tinggi memang masih membekas hingga saat ini. Padahal sudah ada banyak perbaikan dan perubahan. Nah, di poin inilah bagaimana fungsi diplomasi publik dalam mengkampanyekan hal-hal yang baik tentang Indonesia untuk mendongkrak reputasi negara agar memiliki daya saing ekonomi dan meningkatkan posisinya di kancah global. Para politisi, para tokoh publik yang memiliki dan menggunakan sosial media harus memiliki kesadaran ini, apalagi mereka yang memiliki followers yang banyak. Mereka berperan sebagai influencer yang mampu mempengaruhi opini publik. Dan kita semua tahu, digitalisasi itu tidak dibatasi oleh batas negara. Artinya, seiring perkembangan teknologi informasi, maka mereka mampu untuk membangun opini yang bisa menyebar ke seluruh dunia. Begitu juga para konten-konten kreator dari Indonesia, mereka memainkan peran dominan di situasi ini, termasuk para konten kreator dari luar negeri yang selalu mereaction hal-hal baik tentang Indonesia. Mereka itu adalah ujung tombak yang membantu mendongkrak algoritma. Tapi penting untuk diingat, bahwa dalam nation branding, negara memang diibaratkan sebagai produk, tapi bukan seperti barang konsumsi. Negara memiliki kompleksitasnya yang berbeda. Oleh karena itu, nation branding harus didasarkan pada kenyataan dan harus mencerminkan nilai-nilai yang memang ada, faktual di negara tersebut. Intinya jangan berlebihan juga. Indonesian reaction, kadang ada yang lebay, bahkan ada yang memproduksi video hoax hanya untuk meraih pasar Indonesia. Indonesia harus keluar dari stigma lama Orde Baru. Negara dengan angka korupsi yang tinggi, pengekspor tenaga kerja, negara miskin, atau lihat labeling dari orang-orang Malaysia, Indon Babu, Indon Miskin, TKI dan TKW Indon Sukajenayah, dan lain-lain, memang menyakitkan. Tagline Wonderful Indonesia yang digunakan sebagai branding pariwisata kita masih harus diperkuat lagi. Padahal jika kita lihat, Indonesia dianugerahi hutan hujan tropis, pantai dan pulau-pulau tropis yang indah dan menarik. Negara ini juga merupakan rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna yang unik dan langka. Negara ini juga memiliki masyarakat yang sangat beradab, dikenal sebagai orang-orang yang ramah dan selalu menghormati pendatang dari luar. Negara ini juga memiliki sejumlah bandara internasional dan pelabuhan, serta memiliki jaringan transportasi darat yang mulai berkembang. Itulah nilai yang harusnya bisa di-up. Dengan nation branding yang baik, maka itu secara langsung akan mendorong daya saing kita, berkorelasi dengan ekonomi negara, termasuk meningkatkan kapabilitas power kita. Indonesia pasti bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Dan memang ini bukan satu-satunya, banyak yang harus dibenahi. Tapi peran nation branding di era digital adalah mutlak. Atau kalian punya pendapat berbeda? Silakan komen di bawah.